Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Azmi dari kelas IKOR 2024C dengan NIM akhir 117. Di sini saya akan menjelaskan tentang biomekanika lari outdoor bagian samping dengan analisis skor 53,40%. Untuk yang pertama, menapak dengan bagian depan kaki forefoot straight disertai overstraight sedang. Untuk sudut overstraight 6,36 derajat, rentang ideal 10,0 derajat hingga 5,0 derajat. Untuk impact, kaki depan menyentuh tanah dengan tekukan pergelangan kaki dan lutut yang nyata. Posisi yang terlalu jauh di depan pusat gravitasi meningkatkan beban pada pergelangan kaki, otot betis dan tendon aksilis menyerap sebagian besar gaya benturan sehingga beresiko kelebihan beban atau overload. Amortisasi, fase sentuhan tanah singkat untuk meminimalkan waktu kontak. Otot betis dan aksilis bekerja intens untuk menstabilkan pergelangan kaki. Untuk populasi atau dorongan, fase dorongan berlangsung cepat dan dinamis saat mengandalkan otot betis dan aksilis untuk menghasilkan dorongan meskipun optimal untuk akselerasi cepat. Hal ini dapat menyebabkan otot kelelahan. Untuk yang kedua yaitu posisi tubuh dan sudut sendi. Untuk lutut depan saat mendarat, sudut 167,00 derajat. Untuk rentang ideal 135,0 derajat, 180,0 derajat. Untuk status sudut lutut depan sudah ideal, evensi lari optimal. Saran pelatih, bayangkan ada tali tak kasat mata yang menarik lutut Anda ke atas dengan lembut di setiap langkah. Untuk lutut belakang saat mendarat dengan sudut 138,99 derajat, rentang ideal 0,0 derajat sampai dengan 101,0 derajat. Untuk masalah lutut belakang terlalu terbuka, konsekuensi membatasi rentang gerak pinggul, mengurangi efisiensi dorongan, serta meningkatkan resiko cedera pada lutut dan pergelangan kaki. Hal ini juga memicu kelelahan dini karena pengeluaran energi yang lebih besar. Untuk correction, lakukan latihan sprint, mobilitas, dan proprioception dan memperbaiki jangkauan gerak. Untuk posisi kepala, sudut 1,00 derajat, rentang ideal 8,0 derajat hingga 2,0 derajat. Untuk status, posisi sangat baik, pandangan terorientasi dengan benar,
dan keseimbangan tubuh terjaga. Untuk posisi tubuh atau batang tubuh torso dengan sudut 200 derajat, rentang ideal 4,0 derajat sampai dengan 10,0 derajat. Untuk masalah posisi torso terlalu tegak atau condong ke depan ke belakang, konsekuensi meningkatkan tekanan pada otot punggung bawah, resiko nyeri pinggang, dan memaksa otot pantat bekerja berlebihan. Hal ini menggeser pusat gravitasi ke belakang dan menghambat daya dorong ke depan. Untuk koreksi, condongkan badan sedikit ke depan dan aktifkan otot perut abdominal untuk menstabilkan dada. Untuk selanjutnya, posisi lengan sudut 89,00 derajat, rentang ideal 75,0 derajat sampai dengan 85,0 derajat. Untuk masalah siku terlalu terbuka, konsekuensi ketegangan berlebihan pada otot punggung dan resiko kelelahan otot yang menyebabkan ketidakseimbangan saat lari. Untuk koreksi, tekuk siku sedikit lebih dalam dan kontrol gerakan ayunan lengan agar lebih efisiensi. Untuk metrik lari, waktu melayang time of flight 0,4 detik, waktu saat kedua kaki tidak menyentuh tanah, waktu kontak tanah 0,2 detik, frekuensi langkah 174,0 langkah per menit, panjang langkah straight leg 1,4 meter, panjang per langkah step leg 0,7 per meter. Untuk gaya lari bir beruang, gaya lari Anda dikategorikan sebagai bir. Karakteristik frekuensi langkah menengah, fase menapak tanah yang lama, dan fase melayang yang pendek. Manfaat berguna pada kecepatan lari rendah atau dalam kondisi di mana gaya tekanan vertikal yang tinggi ingin dihindari.